Ya, ya. Ada keanehan ya. Hmm, ya. Hmm, Jadi 95% sudah ditangani ya. 98 ya udah ditangani ya, luar biasa. Sisanya masih ditangani. Nah, dari 98% itu Pak rata-rata eh, mereka kurang paham sehingga bertanya atau memang ada anomali yang tadi Bapak sebut atau seperti apa? Iya iya iya. Ah, iya iya iya, iya. Hmm. Eh, oh, jadi begitu dijembrengin datanya baru mereka ngerti. Oh iya 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 iya. Ya. Iya. Oke. Iya iya iya. Jadi memang AC yang tadinya cuma satu jadi tiga, yang punya nyala semua. Listrik TV yang tadi cuma nyala selama kita kerja sekarang nyala dari pagi sampai malam. Yang punya satu dua nyala semua. Listrik juga untuk handphone itu nggak pernah berhenti Pak. Handphone juga selalu cas. Ya 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 Pak, tapi ya. Oke ya ya. Acara TV ceramah. Hmm. Oke, Pak Dodi, berarti perhitungan PLN ini bukan bukan rasa-rasa ya, bukan kira-kira ya bahwa bahwa ada Ramadan full, ada sahur, kemudian ada pandemi, semua orang di rumah kayaknya pantas nih untuk naik, nggak begitu ya berarti ya? Ya ini kan apa banyak orang kan begini nih, apa ini PLN nih kayaknya rasa-rasanya naik nih, jadi ya harus naik gitu. Jadi nggak begitu ya, semuanya berdasarkan perhitungan ya. Ya, ya. Hmm. Dibebankan kepada. Jadi tidak ada subsidi silang Pak ya?
Ya, ya. Karena kalau kenaikan listrik itu harus resmi disampaikan Pak ya, nggak bisa diputuskan oleh PLN. Iya. Oke, Pak Dodi, eh, sejauh ini ketika pandemi, kemudian dari Bapak dan teman-teman di Disjaya sudah mengantisipasi belum? Ini kemungkinan akan naik dan kita harus melakukan ini supaya masyarakat tidak kaget dan kecewa ketika menghadapi situasi yang seperti sekarang. Hmm, iya, nggak ada Pak. Iya ya. Kita masih biasa aja Pak ya. Masih jauh masih di. Iya. Ya. Ya, ya, ya. Hmm. Mm-mm. Ya. Oke, ya. Hmm. Jadi untuk meringankan Pak ya. Iya, iya. Ini PLN memang karyawan PLN ini baik-baik ya. Yang jadi ada yang bilang gini Pak, orang yang paling ikhlas tuh karyawan PLN Pak. Karena kalau nyala dilupakan, kalau mati dimaki-maki orang. Aduh. Oh, udah ikhlas ya. Jadi makanya orang yang karyawan yang paling ikhlas di dunia itu ya karyawan PLN gitu. Kita kalau lagi nonton bola final Liga Champion gitu Pak, ya, nyala terus kan, begitu sampai habis tuh nggak terasa tuh perannya PLN. Tapi begitu tiba-tiba mati, ih ini PLN nih gimana sih lagi nonton? Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya. Itu dari genset ya tuh kayak Pak. Dieselnya habis tuh Pak. Ya, ya udah mohon diterima Pak ya. Insya Allah kalau orang ikhlas jaminannya surga Pak, Insya Allah. Oke, Pak Dodi,
Apa yang bisa dilakukan oleh pelanggan dalam situasi pandemi seperti sekarang ketika semua keluarga ada di rumah dan kita lebih banyak di rumah, apalagi nanti sekolah juga kemungkinan juga akan dilakukan jarak jauh, berarti anak-anak kita yang tadinya boarding, yang tadinya di kos, sekarang semua ada di rumah. Belajar di rumah berarti kan listrik semuanya harus harus nyala. Apa yang bisa diberikan oleh PLN kepada kita? Tips atau apalah, Pak, untuk pelanggan? Hmm. Nggak dipakai. Ya. Ya, 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 ya. Ya. Hmm. Ya. Settingan nggak usah terlampau dingin nih, Pak ya. Eh, ya, ya. Bosok semua. Ada yang orang lupa itu, Pak, setrikaan dengan rice cooker itu menggunakan listrik yang begitu banyak ya. Sementara orang di rumah banyak, kemudian harus masak nasi juga banyak ya. Jadi itu pengambilan listriknya luar biasa ya. 300 watt. Ya. Ya, apalagi kalau udah jalan stabil kulkas ya nggak banyak naik tuh, Pak. Ya, 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 ya. Ya, baik. Baik, Pak Rodi. Saya pernah mampir ke rumah teman saya, ada TV nyala, sebenarnya nggak ada yang nonton, Pak. Terus saya bilang sama dia, itu TV nyala nggak dimatiin dulu, udah biarin aja, udah biasa. Kalau nggak ada TV nggak ada suara-suara gitu. Jadi itu udah jadi kebiasaan yang mesti ditinggalkan. Baik, Pak Dodi ini ada pertanyaan ya. Ini saya jawab, saya tanya beberapa aja, nanti Pak Dodi tinggal pilih yang mana yang atau sekalian langsung dijawab karena pertanyaannya mirip-mirip. Dari Bapak Franz di BSD Tangerang. Saya sudah stay at home 3 bulan. Billing saya naik signifikan baru pada bulan ini, kenaikan 1,2 juta padahal sebelumnya tidak naik. Kenapa bisa begitu, Pak? Dari Roni di Jakarta. Maaf Pak, istilah perhitungan rata-rata seperti apa ketika tidak ada pencatatan meter datang ke rumah? Tadi udah dijelasin ya Pak Dodi, boleh diulang lagi. Ini ada mention Dr. Tompi yang mengatakan tagihan menggila. Kok PLN tidak bilang-bilang sebelumnya, tidak ada konfirmasi. Kemudian dari 0812 sekian-sekian di Jati Bening. Pak Dodi, saya punya tempat pengajian TPA. Biasanya bayar listrik 230-an. Sudah 2 bulan ini tidak ada ngaji, tagihannya jadi 480. Mohon konfirmasinya. Terima kasih. Dari pengajian Jati Bening Baru, Kota Bekasi. Ada beberapa, cuma ini dulu yang jawab, Pak. Yang mirip-mirip. Silakan, Pak.
Ya. 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 Hmm. Ya. Ya, Pak Frans. Ya. 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 Kau adalah belahan jiwa. Kau sedari dulu. Otak akademiknya Pak ya. Otak kirinya jalan, otak ya. Ya. Oh, udah ada solusinya Pak ya. Karena dokter Tompinya belum bilang Pak, udah selesai gitu. Oke. Dokter Tompi nanti di tweet lagi ya bahwa urusan saya udah selesai sama PLN. Oke, Pak, kalau yang tadi misalkan dia tidak pakai di bulan Mei, ditagih di bulan Juni itu mereka lapor atau gimana, Pak? Itu bisa termasuk yang diberi keringanan atau memang ya harus dibayar 3 bulan itu rata-rata yang tadi ditetapkan oleh PLN? Hmm. Hmm. Ya, 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 ya. Ya. Oke, jadi kalau ada kelebihan 300.000, kalau tagihan dia nanti 800, maka ya 500 berarti hanya bayar 200 gitu Pak ya. Oke. Oke, mudah-mudahan nih teman-teman pendengar Trijaya bisa memahami ya diskusi kita. Anda kalau yang sudah melaporkan silakan untuk mengecek tagihan. Tadi kalau lebih baik memang Anda foto tanggal 24 sampai 27 setiap bulan di meteran listrik Anda, kemudian Anda kirim ke 08122 123 123. Itu untuk pengamanan Pak ya, kalau tidak ada petugas PLN yang datang. Jadi PLN punya data, kita datang ke PLN dengan data juga, bukan dengan kira-kira. Kalau kira-kira agak susah tuh kita menyatukannya tuh. Jadi data dengan data itu harus kita lakukan. Baik, baik. Ini dari Pak Budi nih, Bang Dodi.
Kalau ada kesalahan perhitungan rata-rata, apa yang bisa dilakukan oleh PLN dan saya? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya telepon atau datang ke kantor PLN? Saya harus bagaimana? Silakan Pak. Hmm, ya, ya, ribet, ribet, ribet. Hmm. Oke, jangan lupa sebelum telepon siapkan data meteran listrik Anda supaya ketika boleh tahu nomor pelanggannya Pak. Waduh, mana? Cari dulu. Boleh tahu data terakhir, waduh. Karena petugas PLN 123 sibuknya luar biasa. Yang telepon bukan cuma kita, tapi se-Indonesia. Oke, baik Pak Dodi, ini waktunya cukup sampai di sini kita. Banyak sekali pertanyaan cuman karena waktu. Mungkin sebelum kita tutup, apa yang bisa Bapak sampaikan ketika penggunaan listrik di saat pandemi seperti sekarang yang juga waktunya juga masih sangat panjang, bisa jadi sampai Juli, sampai Agustus yang sampai sekarang juga belum ditemukan vaksinnya. Kemungkinan kita akan di rumah cukup lama, bekerja dengan protokol yang baru seperti tidak seperti biasanya. Silakan Pak. Ya, ya, amin, 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 benar Pak. Iya, iya, iya. Ya, ya, ya. Oke, berarti selama pandemi kalau ada rumah warga yang listriknya mati karena konslet gitu Pak, petugas PLN masih datang ya Pak ya? Maksudnya ketika ditelepon 123 24 jam ya? Ya, ya, ya. Oke. Yang penting sabar Pak. Karena nggak sabar nih kalau ditelepon lama banget nih datangnya. Baik,
Pak Dodi, terima kasih banyak waktunya sudah menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan pendengar Trijaya. Semoga apa yang tadi sebelumnya salah paham menjadi paham dan kita support terus PLN untuk melistriki Indonesia. Assalamualaikum Pak Dodi. Salam buat teman-teman dan tim PLN yang ada di garda depan maupun di garda belakang tuh yang di PLTU tuh. Yang luar biasa kerjanya. Terima kasih Pak. Baik pendengar Trijaya, demikian ngobrol bareng Trijaya dengan GM PLN Disjaya, Pak Dodi B. Pangaribuan. Semoga apa yang tadi kami sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Tetap jaga jarak, menggunakan masker, dan selalu hidup dengan protokol kesehatan yang baik. Saya Gaib Morto Sigit, sampai jumpa di ngobar besok. Sampai jumpa sih Kak Gaib.